Jangan. Dibuka dulu itunya, kameranya, semuanya. Ya, dibuka dulu kameranya. Udah di Jakarta semua. Ini masih di jalan di parkiran nih, Ilyas. Ya, silakan dibuka dulu. Tapi dari pagi saya udah ini kok, udah nggak, udah menguji proposal, menguji kelayakan disertasi, udah ngasih kuliah S2, S3. Oke, silakan dibuka dulu. Sambil saya siapin PPT-nya ya. Udah dikasih latihan ya Mas saya ya, Mas. Udah kasih latihan kan sama saya dikasih tugas? Ya Bu, 3 soal. Ya, nah tuh. Avian, tadi jalan-jalan kemana tuh tak? Kamu tak? Belakangnya gunung apa gedung itu? Hmm. Oke, silakan dipresentasikan dulu soalnya. Yang sudah dikerjakan, siapa yang mau presentasi? Halo? Ayo, silakan presentasi siapa? Saya tunjuk ya. Atau ada yang mau langsung ini? Presentasi, silakan. Sebelum saya tunjuk. Ibu, saya mau coba, tapi Ya, beneran silakan ragu mau Cikri. jawabannya. Ini mau sekalian nanya. Di Bentar presentasi ya, Bu. ini kan aja dulu, Ki. Apa tuh? Ya, Share kamu screen. ini tayangin aja dulu nanti baru kita diskusiin. Oke, Bu. Saya mau presentasi di nomor 3. Nomor 3 tuh yang mana? Nah, yang ini nomor 12 tulisannya. Jadi kan kita punya tentukan persamaan garis yang melewati titik perpotongan garis X plus Y sama dengan negatif 1 dan Hmm. 2X min Y sama dengan 4. Nah, disuruh cari tuh yang tegak Se- lurus juga sama garis 2X plus 4Y Hmm. plus 4 sama dengan 0. Hmm. Nah, di sini saya pakai persamaan berkas. Di sini kan Hmm. ini berarti sebagai L1-nya. Nah, ini sebagai L1, ini L2. Saya masukin di sini. Wih, Mana? kepental Ibu sebentar. Nah, di sini saya masukin L1-nya ini kan, L2-nya ini. Kan ini kalau ke kiri jadi plus 1, ini ke kiri jadi negatif 4. Habis itu dikali masuk nih lambdanya. Jadi Hmm. 2x lambda min y lambda min 4 lambda. Dijabarin terus akhirnya dapat persamaan berkas tuh kayak gini. Nah, habis itu kita kan cari gradien dari persamaan berkas tersebut. Hmm. Saya buat y sama dengan, saya buat sendiri, hasilnya jadi ini. Berarti kan si Hmm. gradiennya itu yang konstanta dari x ya kan. Ini Hmm. negatifnya saya kali masuk jadi negatif 2 lambda plus 1 per
negatif lambda plus 1. Udah ketemu si gradien dari persamaan berkas, sekarang cari gradien dari garis ini yang tegak lurus. Kalau kita cari kan dibuat Y sama dengan dapat jadi negatif setengah ya, konstanta dari X-nya. Habis dari situ karena ini di soal dibilang kalau dia tuh tegak lurus, berarti kan gradiennya kalau kita kalikan hasilnya negatif 1. Maka gradien yang ini saya kalikan hasilnya kayak gini nih, Bu. Nah, bagian sininya Bu yang agak lain. Nah, pas dikaliin, ini kan di sini saya kali gimana ya? Oh, ini kali sini jadi negatif setengah, dikalikan kali silang kan negatif 1 kan jadi 2. Situ yang bagian ini juga dikali silang jadi negatif 2 lambda plus 2. Nah, ini kalau disederhanain lagi malah lambdanya hilang. Ini Di min sini 2 lambda, pindahin kemari jadi berapa? maaf Ibu Emang? salah. Ini harusnya min 2 lambda juga ini. Ini kok min lambda. Ini typo. Ini harusnya min 2 lambda kalau nurunkan dari atas. Nah, kalau gini kan habis kan lambdanya. Ini saya agak bingung sebelah sini. Saya coba Nah, cari ini di memang Google. nggak bisa ini kayaknya. Ternyata Nggak bisa kalau ini pakai pakai. garis berkas dia nggak bisa Ibu kalau si garisnya itu tegak lurus. Saya kan agak ragu, makanya saya coba kalau sejajar tuh gimana. Oh, kalau sejajar ketemu cuman lambdanya, dapat Itu persamaan salah garisnya cuman. soal ya. Tapi pas saya coba pakai titik potong bisa Ibu dia buat tegak lurus. Pas pakai titik potong materi SMP ya. Nah, ketemu dia pas tegak lurus hasilnya ini. Nah, saya coba samain juga nih pas pakai titik potong buat yang sejajar. Hasilnya sama kayak pas Kamu pakai hitungnya salah nggak? Ada perhitungan yang salah di atas nggak? Coba cek dulu. kemarin sih saya coba. Coba deh. Alhamdulillah benar. Coba ya kita cek Ibu. Plus 2, Ini min kan 4, ya kali kan? Ini lambda 1 tambah ini. Ini ya, lambda agak jelas 2x kan. min y min 4 sama dengan 0. Min 2. Ini apa y lambda min 4 lambda. X-nya kan jadi 2. 2x tambah x ini. Ini Min y lambda plus lambda ini. ada Min ini. 4 plus 1. Ah, Jadi ini X-nya keluar ya. mm-mm. 2x ditambah Satu. 1. Ini Kemudian Y-nya keluar ya. Jadi min negatif lambda. 2 lambda plus 1. Ininya minus 1 bukan nih? Plus 1 Ibu Y-nya. Enggak dong. Kan Hah? minusnya udah kamu plusin. Kan saya keluarin Y-nya doang. Negatifnya masih di dalam. Nggak saya keluarin juga. Iya. Ini oh iya. Plus Ah, ah. 1. Ini min lambda plus 1 sama dengan 0. Gradien garis ini jadinya minus 2 lambda pindah ya. Jadi Si min X-nya jadi 2 negatif. lambda minus 1 per min lambda plus 1. Dari Betul ya? Terus karena dia tegak lurus, berarti M1 kali M2 sama dengan min 1 ya. Ini berapa nih? Ya min setengah ya. Min 2 lambda dikurang 1 per min lambda tambah 1 kali min setengah. Ruas kiri, ruas kanan dikalikan minus 2 ya. Jadi 2. Pindah kemari. Min 2 lambda min 1. Min 2 lambda plus 2. Iya nggak bisa ya kalau pakai ini. Kenapa ya? Kalau saya coba tanya GPT ya Ibu, kan saya bingung nih Coba kenapa. deh. Katanya kalau gitu berarti garis berkasa tuh tidak ada yang tegak lurus. Jadi si garis Iya, yang berarti memang ini kondisinya uh-uh, ini nggak tidak ada tegak tegak lurus dengan ini ya. persamaan berkasnya. Oke. Coba dulu ya. Cuman kalau Cek dia pakai dulu. titik potong bener Ibu. Bisa. Coba deh. Kan ini dapat titik potongnya 1,-2. Uh-uh. Ini sering tegak lurus kan. Jadi ini 2 ya. Tapi bisa ya. Bisa. Nah itu kasus ya. Bentar ya.
Ya, tadi saya ngambil dari soal ya. Oke, nggak apa-apa kalau gitu, Mas. Itu Oke, Ibu. kenyataannya nggak ya? Oke, Oke, makasih ya, Ibu. ya. Oke, silakan lanjut yang lain. Soal berikutnya. Oke, silakan siapa yang perempuan sekarang? Ayo, ini yang hadir banyak tapi pada tutup ini semua ya. Oke, siapa? Nomor 2. Kalau tidak salah dia kolinier ya. 3 titik dikatakan segaris ya. Oke, silakan. Saya tunggu. Ibu, saya mau coba yang nomor 2. Boleh, silakan. Izin share screen ya, Ibu. Ya, Ya, jadi ini yang nomor 2 itu tentukan persamaan garis melewati titik perpotongan garis min Y plus 4X sama dengan 5 dan 3Y plus 6X sama dengan 10. Terus tegak lurus garis 6X min 3Y sama dengan 9. Tadi caranya sama kayak Zikri. Itu ininya jadi L1, kemudian ini juga L2. Kemudian pakai yang L3 sama dengan L1 ditambah lambda L2 sama dengan 0. Terus nanti kita masukin jadinya Y-nya sama dengan min 4 plus 6 lambda X ditambah 10 lambda plus 5 per 3 lambda min 1. Nah, jadinya kita tahu nih gradiensi L3-nya itu 4 plus 6 lambda per 1 min 3 lambda. Kemudian ini yang M di yang tegak lurus garis gaya sama dengan 9 itu kan gradiennya 2. Karena dia tegak lurus berarti kan ini harus sama dengan min 1 ya kalau dikalikan. Terus ketemu lambdanya itu sama dengan min 1. Kemudian disubstitusi lambdanya sama dengan min 1 ke persamaan yang Y itu jadinya hasilnya 2X plus 4Y min 5 sama dengan 0 Ibu. betul kok itu, Mbak. Terima Ya, kasih Bu. ya. Silakan satu lagi, siapa? Lanjut. Siapa? Silakan. Ibu, saya mau coba yang nomor 1. Oke, silakan. Jadi nomor 1 itu kan tiga buah titik terletak pada suatu garis disebut kolinear. Titik A yaitu X1 dan Y1, titik B-nya X2, Y2, titik C-nya X3 sama Y3 terletak pada garis G. Buktikan X1, Y1 1, X2, Y2 1, X3, Y3 1 sama dengan 0. Tadi kan diketahui 3 titik yang sudah disebutkan X1 sama Y, 1, 2, 3. Terus harus buktikan determinannya itu sama dengan 0. Karena dia kolinear, maka vektor AB dan AC itu sejajar. Sehingga bentuknya itu X2 kurang X1, Y2 kurang Y1, X3 kurang X1, Y3 kurang Y1. Nah, ini saya pakai cara ekspansi. Jadinya ini X2 dikurang X1 dikali Y3 dikurang Y1 dikurang X3 dikurang X1 dikali Y2 dikurang Y1 sama dengan 0. Terus ini X2 Y3 dikurang X2 Y1 dikurang ini kayak dikali pelangi. Terus ini ditambah, nah ini juga dikali pelangi jadinya X1 Y1 X3 Y2 plus X3 Y1 plus X1 Y2 dikurang X1 Y1.
Terus yang terakhir X1Y2 ditambah X2Y3 ditambah X3Y1 dikurang X1Y3 ditambah X2Y1 ditambah X3Y2. Maka ini hasilnya sama dengan 0. Bentuk bentuk yang terakhir ini itu sama dengan ekspansi determinan yang bentuknya seperti ini. X1Y1 1, X2Y2 1, X3Y3 1. Maka diperoleh determinannya itu sama dengan 0. Oke, Indi. Aku lihat dulu ya, Indi. Oke. Ini pertama persamaan ya melalui titik ini ya, Indi. Gimana sih? Persamaan garis yang melalui dua titik dulu ya, melalui dua titik dulu ya, Indi. Ini apa sih ya? Kolinier, AB sejajar. Ini apa sih? Saya coba deh, Indi, pola pikirnya dulu. Dibikin dulu, Indi. Persamaan garis yang melalui titik A dan B. Coba deh kamu bikin. Persamaan garis yang melalui titik A dan B. Mana? Jangan begini. Kalau begini nggak kelihatan pola pikir kamu, logika pikir kamu. Coba bikin logika pikir kamu. Coba bikin dulu. Persamaan garis yang melalui titik A, X1, Y1, B, X2, Y2. Coba. Di tempat lain, di bawahnya bisa nggak? Coba yang lain semua yuk. Coba kamu bikin dulu. Oke, Persamaan oke. garis yang melalui titik X1, Y1 dan X2, B, X2, Y2. Semua sama. Tolong dulu dong. Tadi saya yang dijelasin nama Indi, saya nggak ngerti. Logika pikirnya nggak jalan. Dihapus dulu deh. Hapus, di apa namanya, di stop share dulu deh. Oke, Ibu. Ya, coba yang lain bikin dulu. Persamaan garis yang melalui titik A dan B. Sudah, persamaan garis melalui dua titik tadi. Udah, udah. Oke, kalau sudah, coba ditayangin kalau udah bikin. Siapa yang nayangin? Jikri, tayangin Kri. Tanyain apa, Ibu?
Bayangin yang tadi, yang persamaan garis yang melalui dua titik. Atau Kaila, siapa yang sudah? Maksudnya saya presentasi apa gimana Ibu? Sorry, tadi Yang sudah agak bikin, suara ngelek. siapa yang sudah bikin? Oh. Tadi yang punya Indri, saya nggak ngerti. Kalau di kalau persamaan garisnya berarti ini karena dia segaris nilai M1 sama M2 sama kan ya Bu? Bikin dulu persamaan garis yang melalui dua titik. Pakai gradien kan Bu? Kayaknya nggak pakai gradien dah. Saya nemunya pakai gradien. Coba kalau pakai gradien kayak apa? Coba kamu, Ki. Nah, kalau saya gini, sebentar Ibu. Terus saya gini, kan disuruh buktikan kalau si determinan dari ini nol. Nah, kalau kita jabarin kan determinannya hasilnya ini. Nah, karena dia segaris, saya pakai gradien. Nanti kalau dari titik A ke titik B, kan kita pakai rumusnya ini. M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Ini kalau dari A ke B berarti kan ini kan. Dikasih tahu di soalnya A-nya itu X1 Y1, B-nya X2 Y2, C-nya X3 Y3. Nah, kalau dari titik B ke C, berarti Y3 2 per Y3 X3 min X2. Karena dia berada titik satu segaris dari A ke B, B ke C kan segaris. Berarti nilai gradiennya sama. Nah, di sini saya samain dua garis yang ini. Pasti samain, dirapihin, ketemu. Hasilnya jadi si ruas kiri ini nih sama kayak pas Eh, kita hitung determinan ini, terus itu sama dengan nol. Itu ibu kalau saya. oh gitu. Berarti dua-duanya dikerjakan ya. Jadi tidak jika jika P kaki kan. Kamu kerjainnya nggak jika P kaki, tapi Enggak. kerjain satu-satunya jalanin. Oke, tutup dulu, Ki. Oke. Kamu itu kan jika A, B, C kolinier, maka determinan matrik itu sama dengan nol. Itu. Langkah pertama nanti kamu bikin gini nih. Saya share aja deh. Nih, kamu bikin dulu nih persamaan garis yang melalui dua titik, X1, Y1 dan X2, Y2. Ini kan ini sama aja jika P kaki. Jika tiga garis terletak pada ini kolonier, titik ini, maka diketahui P, maka Q-nya kamu harus dapatkan. Gitu kan? Logika waktu saya ajarin kamu teori bilangan, gitu. Jadi kamu mulai dari garis yang melalui titik ini. Sudah, kan kamu dapat persamaan garis melalui dua titik. Persamaan garis melalui dua titik kan ini. Yang Y min Y1 per X2 min X1. Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Nah, sekarang kamu lihat, oh, dia ini, titik yang C ini terletak pada garis yang sama, yang dilalui A dan B. Berarti titik C ini juga pada garis itu. Karena C X3, Y3 dilewati oleh G, berarti kan kolinier di garis yang sama. Tinggal kamu substitusi aja. Nih, Y3, X3-nya tinggal kamu substitusi. Setelah kamu substitusi, kamu kali silang nih. Nah, sudah kali silang, sudah, kemudian kamu sederhanakan. Ketika kamu sederhanakan, kamu akan mendapatkan bentuk seperti ini. Sudah, konsep matriks yang kamu dapatkan. Berarti ini udah dikelompokkan jadi satu ya, Y2 X2 Y2 Y3 min X3 Y2 dikurang buka kurung X1 Y3 dikurang X3 Y1 dan seterusnya. Nah, saya bikin yang ini konsep determinan 2 kali 2.
Nih, lihat nih. Konsepnya konsep ke aljabar linear. Berarti di sini X2-nya, kemudian di bawah Y3-nya. Ini X3-nya, ini Y2-nya. Minus kan? Sudah. Nih dibuat sama saya konsep 2 kali 2. Nah, kamu kan pakai determinan Saurus kan pernah kamu dapatkan. Berarti konsep ini langsung ini kan 1 - 1 1 kan? Nah, sekarang 1 - 1 1. Nih, lihat nih. Berarti kalau kamu tarik begini, ini Y2 nih. Yang ini yang pertama nih. Bentar. Masih ini ya. Nah, nih yang pertama. Itu. Ini X1, Y1, X3. Berarti kan kamu kalau narik begini nih. Tuh, X1, Y1, X3, Y3. Yang ini X1 dan Y2 kalau kamu narik ke bawah. Seperti itu. Jadi konsep berpikirnya jelas. Gitu. Jadi ini konsepnya jika P maka Q ya. Oke. Sudah. Begitu saya lanjutin ya. Materi berikutnya. Nanti mau memudahkan kamu untuk bisa apa namanya cari ini. Sekarang ini kan udah saya jelasin kemarin ya. Ini. Yang ini sekarang berikutnya, yaitu luas daerah segitiga dan luas daerah poligon. Ini kamu bisa mencari apa namanya, mencari poligon asal titik-titik sudut luas poligon. Kita stop dulu ya, Ajan ya.
Oke, baik. Ya. Nih. Jadi nanti kamu bisa menghitung luas poligon bila titik-titik sudutnya diketahui ya. Ini saya lihat dari luas daerah segitiga, luas daerah poligon. Di sini titik melalui titik 0,0 ya. Kemudian ini P1 itu X2,Y2, P1-nya X1,Y1. Kalau kita lihat ini adalah R, yang ini panjang X1, yang ini panjang X2. Maaf, saya buat ini. Yang ini nih panjang X1, ini panjang X2 nih. Nah, kalau kita lihat ini, saya kira kalian sudah tahu berarti X1 sama dengan R1 ini. Ini kosinus alfa 1, ya, karena alfa satunya dari sumbu X ke garis OP1. Kemudian X2, R2 kosinus alfa 2, ya. Ini panjang Y, maaf ya, ini panjang Y, ini panjang X ya. Ini panjang X, yang ini panjang X, ini panjang X1, ini panjang X2, ini Y1, ini Y2. Nah, Y1 itu R1 sinus alfa 1, Y2, R2 sinus alfa 2. Nah, kita tahu ketika belajar geometri aljabar, kita punya luas segitiga O, P1, P2 ya. Jadi OP1, P2 itu sama dengan setengah R1, ini R1, ini R2, sinus beta. Sinus beta itu, betanya itu sama dengan alfa 1 dikurang alfa 2. Nah, saya buat sin, jadi sin cos cosin ya. Nah, jadi setengah R1, R2 sinus alfa 2 cos alfa 1 dikurang cos alfa 2 sinus alfa 1. Nah, kalau kita lihat ini jadi R1, R2, kalau kita masukkan, kita apa distribusikan ya, kita akan dapat X1Y2 min X2Y2. Maka setengah, jadi setengah determinan X1Y1, X2Y2. Jadi teman-teman sekalian, kalau misalnya kita bisa menghitung luas segitiga OP1, P2. Tapi di sini melalui titik 0,0 ya. Sekarang bagaimana kalau misalnya kita tidak melalui titik 0,0? Ini saya hapus dulu. Nah, ini kalau kita lihat, punten dulu, kalau kita lihat, nah, kalau kita lihat, ini kan ada segitiga poligon nih, 4 sudut ya, ada titik sudutnya ABC. Nah, luas segitiga ABC itu ada luas segitiga ABC, ABC, kemudian ditambah luas segitiga ACD. Punten, ntar dulu ini kayaknya saya harus ini dulu deh. Yang ini dulu. Ini kalau tadi tidak, yang tadi kan melalui titik 0,0 ya, sekarang tidak melalui titik 0,0. Jadi ada P1, P2, P3. Tapi ini saya tarik garis putus-putus ke arah 0. Jadi luas segitiga O, P1, P2, P3 itu sama dengan luas segitiga apa saja? O, P2, P3 dikurangi O, P2, P1 dikurangi O1P, O P1 P3. Nah, sekarang kalau kita lihat ini kan luas segitiganya melalui segitiganya kan titik 0,0 masuk ya. Tadi kita sudah tahu berarti segitiga ini nih dasarnya ini ya. Nah, maka P2 P3 jadi X setengah X3 X2 Y2 X3 Y3 sudah ya. Ditambah, ini bisa ditambah karena
Ini harusnya ini punten dulu ini ditambah dikurang ya ini harusnya punten ya. Kurang minus 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 benar. Nah ini minus setengah X1 X2 karena ini ya. Ini karena diputer ya. Ini di ini diputer nih jadi plus nih harusnya. Minus ya. Jadi setengah X2Y1 X2Y2. Nah, kemudian ini setengah X3 Y3 X2Y2. Nah, kalau kita lihat jadi luas segitiga P1 P2 P3 itu setengah. Kita lihat nih X1 Y1 X2Y2 di sini X3Y3. Ini satu satu satu. Jadi kalau kita lihat pola, misalnya kita tidak bentuk dalam bentuk determinan 3 kali 3, tapi 2 kali 2, kita lihat nih kalau polanya P1, P2, P3, kita lihat ini X1Y1, X2Y2, X2Y2, X3Y3, ini X3Y3, ini Y1, X1Y1. Udah membentuk pola ya. Sekarang kalau kita lihat untuk yang ini luas segitiganya A, B, C, D, gitu ya. Apa bentuk kita mencari luas segi 4 ABCD, katakanlah poligon. Nah, kalau begitu kita lihat ini. Saya hapus dulu ya. Mudah nih kita lihat, berarti kita tinggal setengah, nih setengah. Jadi A-nya kan X1, Y1, jadi X1, Y1, X2, Y2. Ini X2, Y2, X2, Y2, X3, Y3. Ini X3, Y3, X4, Y4 ditambah X4, Y4, X1, Y1. Ini kebetulan yang ini yang di atas bukan kebetulan. Kalau di atas ini saya membuktikan gitu loh. Kalau luas segitiga A, B, C, D itu sama dengan luas segitiga ABC ditambah luas segi ACD. Nah, nah dijalankan akhirnya kita dapat bentuk seperti ini. Ini dia nih, ya. Jadi kita langsung bisa menggunakan luas segitiga untuk mencari luas poligon bila titik-titik koordinatnya diketahui. Titik-titik sudut ya diketahui. Jadi X1, Y1, X2, Y2, X2, Y2, X3, Y3, X3, Y3, X4, Y4. Ini X4, Y4, ini X1, Y1. Gitu ya. Oke. Saya kira udah cukup ini. Nanti saya kasih PR khusus untuk yang ini ya. Garis di bidang ya. Satu lagi mungkin. Bisa saya ini ya. Ini saya tayangin aja. Saya ini dulu ya. Mau kerjakan di rumah dulu ya. Tugas udah saya nambahin materi aja.
Nah, ini latihan buat kamu di rumah ya. Kamu bikin dulu. Ini tentukan persamaan garis yang melalui titik ini dan membentuk sudut 45 derajat dengan sumbu X. Kamu tahu lah ini udah gradiennya. Gradiennya berarti tangan 45 ya. Tentukan persamaan garis yang melalui titik 4, min 2 dan mempunyai jarak 2 terhadap titik pangkal. Berarti pakai rumus jarak nanti kamu pakai ya. Kemudian tentukan persamaan garis yang melalui titik potong garis ini dan ini. Sudah, ini bisa kamu pakai, kayaknya agak sulit kalau kamu pakai apa gradien garis ya. Dan sejajar dengan garis bagi, yaitu ini dia. X min 2Y ditambah 1 sama dengan 0, 2X min Y sama dengan 1. Nah, ini yang diketahui titik ABC, ditanya luas segitiga ABC. Kamu tentukan persamaan garis sumbu dari segitiga ABC. Nanti kamu cari ya, apa yang dimaksud dengan garis bagi, apa yang dimaksud dengan garis sumbu ya. Tunjukkan bahwa tiga garis sumbu tersebut melalui satu titik. Kalau garis sumbu itu, kalau saya punya, maaf ya, saya punya ini saya misalnya ini ada, maaf, aduh, saya hapus dulu. Saya punya titik, katakanlah saya punya ini nih. Saya punya titik ABC ya. Ini titik punya titik ABC. Kalau garis sumbu itu adalah garis yang membagi, kalau sumbu AB itu ya, berarti dia membagi sisi AB dua bagian sama panjang. Nih, titik sumbu AB, yang ini kamu akan mendapatkan titik sumbu dari CD, CB, yang ini kamu akan mendapatkan titik sumbu dari AC. Jadi kamu cek dulu bahwa udah kamu dapat persamaannya, kamu cari titik potongnya memang dia berpotongan di satu titik. Ya, oke, nanti kamu coba. Kalau yang namanya garis bagi, punten dulu. Kalau saya punya garis gitu. Ini garis G, ini garis L. Yang namanya garis bagi ini ya, membagi dua sama panjang. Membagi ini, membagi sudut ini menjadi dua bagian. Ya, itu namanya garis bagi. Oke, yang berikutnya, cari persamaan garis yang melalui titik ini. Kedua sumbu koordinatnya membentuk suatu segitiga dengan luas 9 satuan luas. Ini kamu coba ya. Nomor 1, 2, 3, 4. Ya, di print screen ya. Udah? Oke, saya stop ya. Lanjut ya, saya lanjutkan ke satu materi lagi. Saya sengaja ini dari garis di bidang, saya lanjutkan ke garis di ruang, karena konsepnya itu sama dengan yang kemarin saya jelaskan. Sambil kamu nanti membayangkan ya,
karena ini tidak ada yang perlu dihafalkan, jadi kamu cukup untuk membayang, untuk mengerjakan gitu, kamu mempunyai konsep yang seperti kemarin. Jadi kalau di bidang bisa, di ruang bisa. Saya mau mencari garis G nih. Garis G ini melalui titik P X1, Y1, Z1. Ya. Nah, mana dia? Nah, garis G ini dia sejajar dengan vektor U. Ini vektor U-nya. Vektor U. Sudah ya? Kalau begitu saya ambil sembarang titik R dulu ya. Nih titik R, sembarang R di G. Di mana aja? Maka nih, jadi saya punya ini nih. Saya lihat PR ini, vektor PR kan juga sejajar dengan vektor U. Kalau dia sejajar dengan vektor U, berarti dia berkelipatan ya. Jadi PR sama dengan T vektor U. T-nya dari T hingga sampai min T hingga. Karena kan R-nya sembarang di mana-mana, sembarang di R. Gitu. Sudah. Nah, kalau sudah, kita lihat PR. PR itu, ini dia. Jadi X, Y, Z dikurang X1, Y1, Z1 ini T, A, B, C. Sama dengan saya buktikan sama dengan ya waktu di bidang ya. Berarti saya punya X min X1, Y min Y1, Z min Z1, T, A, B, T, A, T, A, T, B, T, C. Ini dua vektor yang ekivalen, yang sama, gitu. Berarti elemen-elemen yang seletak sama ya. Jadi X min X1 sama dengan TA, Y min Y1 TB, Y min Z1 TC. Nah, berarti kita akan mendapatkan suatu vektor, ya sama kayak kemarin nih. Suatu vektor persamaan garis yang melalui titik PX1, Y1, Z1 dengan vektor U-nya A, B, C. Maka persamaan vektornya, persamaan garisnya ini dia. Nih, di X min X1 tambah TA, Y min Y1 ditambah TB, Z sama dengan Z1 tambah TC, T-nya dari min ta hingga sampai ta hingga. Nah, bentuk persamaan yang seperti ini, nih, kamu udah tahu kemarin, ya, ini adalah bentuk persamaan parametrik. Jadi kalau saya lihat bentuk persamaan parametrik, suatu persamaan garis di ruang ini yang melalui titik X1, Y1, Z1 dengan vektor arahnya A, B, C. Nah, mau dirubah dalam bentuk simetrik, saya kira kamu udah bisa. Nah, kemarin udah dibagi seperti ini. Jadi T-nya itu X min X1 per A, Y min Y1 per B, Z min Z1 per C. Berarti kita akan mendapatkan suatu bentuk persamaan parametrik garis di ruang yang melalui titik X1, Y1 nih dia. X1, Y1, Z1 dengan vektor arah A, B, C. Udah ya? Jadi hampir sama dengan ketika saya menjelaskan kamu di ruang, di bidang ya. Oke. Nah, sekali lagi kita lihat lagi di sini. Contohnya gini nih. Tentukan persamaan garis dalam bentuk simetrik yang melalui eh, melalui titiknya 2, min 3, min 4 dengan vektor arahnya 7, min 1, min 2. Kamu lihat nih persamaan garis simetriknya kan gini nih. Ya, jadi kamu udah tahu berarti X min 2 per 7 langsung ya. Y plus 3 per min 1 Z min 4 per 2.
Nah, kan ini bentuk simetrik nih. Langsung lihat ini udah tahu kamu jawabannya. Ya. Jadi persamaan garis yang melalui titik A2, min 3,4 dengan vektor arah 7, min 1, koma 2 adalah ini. Paham sampai sini? Saya. Oke. Nah ya. Nah, sudah sama dengan yang kemarin kan? Nah, saya minta kamu bikin yang ini, nomor 2. Tentukan persamaan garis sama dengan soal yang kemarin nih. Tentukan persamaan garis yang melalui titik R 3,4,7 dan S min 3, min 2,4. Di sini persamaan garisnya tidak diketahui bentuknya. Boleh parametrik, boleh simetrik. Silakan, sama dengan yang kemarin. Ketika di bidang, ini di ruang. Tentukan persamaan garis yang melalui R 3,4,7 dan S min 3, min 2, min 4. Oke, silakan. Cari vektor arahnya dulu. Vektor arahnya itu sama dengan RS ya. Oke, siapa bisa? Sama kayak kemarin. Fitra, RS-nya berapa Fit? Belum R, ini, Bu. Belum selesai. Nesa, RS-nya berapa? Vektor RS-nya berapa? Masih mencari, Bu. Yuk, cari vektor di RS. Dari dua vektor kan titiknya diketahui itu. Vektor RS-nya min 6, min 6, min 3 bukan, Bu? Min 6, Min 6, min 3. min 6. Ini Heeh. kurang, yang mana dikurang mana nih? 3 Ah, dikurang kurang 3 jadinya apa? Kamu RS ya? Betul ya? iya, Min 6 di min min 6. Min min 6. 6, Ini min berapa? Min 3. min 3. Iya, Bu. Hmm. Kamu cari persamaan garis yang melalui titik R. Heeh. Bisa R, bisa S. Terserah kamu pakai. Jadi persamaan garis yang melalui garis ini dengan vektor arahnya ini berapa? X-nya Titiknya bisa berarti R-nya boleh pakai R, boleh pakai S. Mau parametrik apa simetrik? Simetrik aja yang gampang, kelihatan langsung seperti contoh 1. Jadi berapa?
Ayo langsung kelihatan. Ini contoh satu kan udah ada. Kita pakai titik R ya. Jadi berapa? X berapa? Ayo. X min X min 3 3 per 7, per min 6. per min 6. Ya, betul. Terus Y Y min 4 per min 6. ini min 4 per min Per 6. min Ya. 6. Z-nya Z Z min Min 7 7 per per min 3. ya. Mudah kan? Udah ya. Ini saya buka ini jabatan. Nah, tuh. Ini saya bikinnya nggak pakai parametrik ya. Tidak pakai simetrik, saya pakai parametrik nih. Sama aja. Udah? Udah ya. Saya kasih soal lagi bisa ya. Yang penting paham nanti kalau udah paham enak deh. Tapi kalau yang garis aduh, ini nggak diapal-apal, enak pakai logika aja. Yang penting konsepnya udah jalan. Soal berikutnya, tentukan vektor arah garis yang sejajar dengan garis ini dan ini. Yang ditanya vektor sekarang. Ibu vektor arahnya 3 min 1 sama min 2. Aduh, saya ambil dulu sini ya. Mana nih ini ya? Mana sih? Mana ini ya? Bukan. Masih. Mana nih? Ini kan vektor ini ya. Vektor arah garis yang sejajar dengan garis ini. Sekarang kalau kita logikanya ya, bentar dulu, saya ambil dulu. Logika ini ada
garis yang ini nih. Katakan ini garis G ya. Garis G ini melalui titik berapa nih? Kita lihat. Melalui titik berapa Mbak garis G-nya? Halo? Ini garis G nih yang ini nih. Melewati titik 231 bukan, Bu? Ya betul. 32,1. Dengan vektor arahnya berapa? Vektor arahnya 3, -1, -2. Ya, vektor arahnya ini. Logikanya pakai logika aja ya. Vektor arahnya U ya. Berapa nih? 3, min 1, min 2. Nah, yang ditanya vektor arah garis lain. Ini ada garis GL nih. Dia sama ini sejajar. Tuh. Vektor arah garis L berapa jadinya? Halo? Ini garis L. Tentukan vektor arah garis L nih. Yang sejajar dengan garis. Ini L sejajar dengan vektor G. Nih, G sejajar dengan vektor garis L. Maka, ini vektor arahnya kan ke sana. 3 min 1, min 2. Jadi vektor arah garis L Sama, Ibu. 3 min 3, satu sama. -1, min 2 Ibu. -2. Maka vektor arah garis L sama dengan vektor arah garis G. Sama dengan 3, min 1, min 2. Paham belum ini? Garis G melalui titik 32,3,1 dengan vektor arah 3, min 1, min 2. Kita garis nih L. Dia sejajar dengan garis G. Maka vektor arah garis L sama garis G sama. Sudah? Nih saya dorong nih. Nih, nih jawabannya sama nih. Udah? Udah paham? Oke, kalau sudah. Ini materinya ini sama dengan yang kemarin ya. Di bidang ya. Di bidang. Di garis di bidang dengan garis di ruang. Konsepnya sama. Ya. Oke. Lanjut. Ya, saya mau nih kamu bikin lagi nomor 5. Nomor 4 tuh. Kelewat. Ini bagus nih, coba deh. Kamu pakai logikanya aja deh. Biar kamu paham. Tunjukkan garis yang ini nih. Dengan garis yang itu tegak lurus. Nih, ini ada garis nih. Ini garis L deh katakan. Garis L. Yang ini garis G ya. Tegak lurus. Tuh. Ini vektor ya. Ini garisnya. Sudah? Kebayang ini semua? Ada garis nih tegak lurus. Sekarang vektor arah garis L mana? Ini ya. UL ya. Ini vektor arah garis G mana? Ini ya. Ya. Vektor arah garis L dan vektor arah garis G gimana nih kondisinya? Halo? Halo? Tanyaan saya deh. Ntar dulu deh. Hmm, saya ulang lagi. Biar kamu gak bingung.
Nih, ini kan tunjukkan garis L dan G tegak lurus. Nih L sama G tegak lurus ya. Terus kamu punya vektor arah garis L, vektor arahnya nih. Vektor arah garis L berapa? Ayo, Min Negatif satu, 1. 2 sama 1, Ibu. min 1, 2, 1. Ini ada vektor arah garis G nih. Kan searah. UG ya. Vektor arah garis G berapa? Ini berapa? Satu Satu setengah setengah sama nol, nol, Ibu. Ibu. Terus setengah sama 0. Sekarang kalau kita lihat gambar. Ini vektor arah garis L, ini vektor arah garis G. Kondisi vektor arah kedua ini sering tegak lurus nggak? Hah? Iya, tegak lurus. Nah, kalau dia tegak lurus, untuk menunjukkan bahwa dia tegak lurus, diapain? Bener loh dia tegak lurus garisnya. Untuk menunjukkan dia tegak lurus, kamu apakan? Dua vektor dikatakan tegak lurus jika dan hanya jika UG kan tegak lurus dengan UL ya. Ini vektor loh. Gimana Mbak? Mas, dua vektor katakan tegak lurus jika Jika kalau UG kedua vektor dikalikan nol ya, Bu. dot OL sama dengan nol. Ya kan harus nol ya. Jadi kamu harus nunjukin nih. Kamu kan tunjukin nih sekarang. Bentar. UG-nya berapa? Tadi dulu. Tapi kan ini nggak saya tulis gini. Udah berarti berapa nih? Min satu, dua, satu, berarti ya setengah nol. Ini berapa nih? Min satu tambah satu tambah nol sama dengan nol. Tuh, yang ini dihapus dulu. Nih, kamu cek UG dengan LO ternyata nol. Kesimpulannya apa yang kamu dapat? Oh, UG tegak lurus dengan UL. Gitu. Jadi, koma, jadi L tegak lurus G. Dah, digambar ya. L, G. Oh ya, aku gambar vektornya. Mau nunjukin tegak lurus, berarti aku dot produkkan dulu. Nol enggak? Ternyata nol. Jadi kesimpulannya, UL sama UG, vektor UL, vektor UG, itu tegak lurus. Kesimpulannya L tegak lurus dengan G. Paham belum nih? Salin dulu deh. Dah, di print screen ya. Bukan biasa canggih kalau kamu. Ini saya hapus ya. Dari print screen ya.
Nomor 5 dong. Nih. Nah, ini buat kamu nomor 5 nih. Latihan dulu. Itu kan persamaan garis yang melalui titik-titiknya udah dapet nih. Dia sejajar dengan garis. Kalau ada garis sejajar dengan garis berarti vektor arahnya sama ya. Oke, silakan. Terserah mau pakai persamaan parametrik, mau pakai persamaan simetrik boleh. Ini tadi kayaknya udah deh. 5 menit ya. Tunggu. Ibu. Ya, silakan, Mbak. Vektor arahnya itu -2, 2 sama -3. Ini udah min 2, 2,-3. Terus Iya, terus tinggal dimasukin ke persamaan garis yang simetrik. Jadinya X-1 per -2 sama bentar, Mbak. dengan Yang mana nih ini? Biar aku tulis dulu ya, Mbak. Ininya katakan garis L ya. Jadi UL-nya berapa, Mbak? UL-nya itu -2, 2 sama -3. 2,-3. Itu persamaan garisnya jadinya X-1 per -2 ya sama dengan Y-2 per 2
Y per, ya, sama dengan Z min 7 per min 3. ya, per min 3. Oke, betul. Paham ya? Oke, kalau sudah hapus ya. Udah di print screen? Oke, betul ini, Mbak. Jawabannya ini ya. Tuh. Nomor 5. Nomor 6 sih ini sebenarnya. Dilihat dulu nih, yang ini logika pikirnya. Tentukan persamaan garis melalui titik Q. Ya, tapi garis yang ini, katakanlah garis yang ini ya. Tentukan persamaan garis L yang melalui titik Q. Dia tegak lurus dengan garis G dan garis H nih. Dia ini tegak lurus. Jadi, mana ya? Ini ada garis G. Ini ada garis L. Udah? Ini ada garis LH gitu. Maaf. Ini ada garis H. Nah, ini ada garis L. L-nya ini tegak lurus dengan G, tegak lurus dengan H. Nah, pertanyaan saya vektor, ini kan vektor arah, ini kan vektor arah ya, vektor arah garis G. UG-nya berapa? Tolong bantu. UG-nya Negatif 2, 1, negatif 1, Ibu. negatif 2, 1, negatif 1. 1 Ya, sama oke. negatif 1. Sekarang vektor, ini dia vektor arah garis H-nya. UH-nya berapa vektor UH-nya? Negatif Yuk, bantu. 1, 0, negatif 7. Negatif 0, 7. 7. Nah, kamu pernah dapat ya waktu di aljabar linier, dua vektor, ini vektor U, ini adalah vektor V gitu ya. U kali V gitu. Akan tegak lurus dengan vektor ini nih. Maaf, 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 maaf. Salah, salah, salah. Nih, nih, kamu waktu waktu di apa? Di aljabar linier. Makanya konsep aljabar linier rupanya penting ya. Ini vektor U kali vektor W itu tegak lurus dengan vektor W. Tuh. Vektor U kalau di cross produkkan dengan vektor V, maka kita akan dapat suatu vektor yang tegak lurus keduanya. Nah, sekarang kan ini ada vektor arah L di sini nih. UL ya. Tuh. Ini konsepnya waktu di aljabar linier ya. Konsep di aljabar linier. Sudah? Vektor U kali vektor V akan mendapatkan suatu vektor yang tegak lurus dengan U dan V. Nah, sekarang kita lihat kemari. Kita lihat kemari ya. Ini kenapa sih muncul terus? Ini ada UL, ini UG sama UH. Hubungannya UG, UH dengan UL kan vektor UL tegak lurus dengan UG juga vektor UL dapat tegak lurus dengan UH. Berarti kalau begitu, ya, kalau begitu UL sama dengan berapa? UL sama dengan, tadi kalau di vektornya itu dikalikan, maka dapat vektor yang tegak lurus keduanya.
Berarti kan UG dikali UH. Udah nih. Ini paham betul ya, Mbak? Jadi kalau ada vektor G, ini ada garis G, ini garis H, ini vektor UG, vektor H. Kalau UG dikali UH, maka saya dapat UL. UL-nya ini adalah vektor yang tegak lurus terhadap G, vektor yang tegak lurus terhadap H. Oh ya, itu tahunya dari mana? Di aljabar linear, kalau nggak salah kamu udah suruh ngebuktiin ini deh. Membuktikan bahwa itu sering tegak lurus. Tinggal kita pakai di sini. Tolong cari cross produknya, Mbak. Berapa nih? Min 7 ya. Ini min 1 ya. 15 ya. Eh, 1. 1 dikurang 14. 13. Minus 13 ya. Berapa, Mbak? Iya, minus 13, Ibu. Kali ini saya dapat 1 ya. Vektornya jadinya min 7, 13, 1. Betul nggak ya? Betul nggak? Oh, salah ya? Betul nggak? Betul. Kok saya ngitungnya salah ya? Salah tuh, Mbak. Bener nggak coba? Salah ya saya ngitungnya. Tuh, salah kali ini saya hitung. Aduh, udah saya lupa. Ada cara cepatnya tapi saya lupa. Betul kok ini. Min 7 kan. Ini 1 kan. Kok 15 sih? Ini berapa? 1 ya. Kok 15 sih tadi? Kamu apa 13? Saya hitung 13 di sini. 1 dikurang 14, 13. 1 dikurang minus. Min 7, min 13, 1. Coba benar nggak itu hitungan saya? Oh, saya di sini nulisnya 15 ya. 14. Iya, 15. Ntar cek ya. Cek lagi ya. Apa di dot produkan nanti akan dapat garis vektor arah L ya. Kalau vektor arah L sudah dapat,
Berarti tinggal kamu masukkan aja persamaan garis yang melalui titik min 1,3,4 dengan vektor arah L yang kamu hitung tadi. Berapa? Itu ya. Oke, saya hapus ya. Saya salah tadi ngitungnya. Saya untuk garis di ruang udah habis, Mbak. Minggu depan saya masuk ke bidang di ruang ya. Ya. Kita latihan aja. Saya stop share. Tambahin lagi ya tugas kamu ya. Biar kamu belajar. Oke. Simpan ini. Saya kirim aja ya. Ya. Saya kirim. Latihan. Latihan 2 ya. Saya tulis ya. Belajar ya. Kalau nanti ini harus sudah bisa ya. Nanti minggu depan di bidang ya. Di bidang nanti harus bisa. Karena kalau ini nggak bisa nanti bidangnya nggak bisa. Jadi kamu harus bisa ini. Pelajari dulu gitu. Kamu latihan dulu sampai bisa. Nanti untuk belajar bidang di ruang kamu pasti akan bisa. Mana nih? Tulis tugas 2 ya. Kalau saya kirim ke ini ya, ke Mbak Nesa ya. Udah saya kirim ya, Mbak Nesa. Kerjakan ya untuk minggu depan. Minggu depan saya di bidang di ruang. Tapi untuk masuk ke bidang di ruang, garis di ruangnya harus bisa dulu. Ya, tadi konsep-konsep vektor di aljabarnya juga nanti harus kamu udah bisa dulu. Udah ya?
Oke, kalau sudah saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materinya sudah Waalaikumsalam warahmatullahi didapatkan di ruang. Baik, mari. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi